Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi ScoreOne versi 322. Langkah pertama yang harus dijalankan adalah input data supplier atau salesnya. Caranya klik tombol baru, lalu ketikkan kodenya, lalu enter. Nama suppliernya misalkan PT Abadi Karya. Enter. Yang di bawah ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Lalu enter lagi, maka kursor akan ada di tombol simpan. Lalu enter lagi. Sistem selesai memproses. Nah, di sini sudah masuk PT Abadi Karya. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan supplier 2, namanya PT Adi Jasa. Enter lagi. Oke. Nah, di sini ada 2 yang kita inputkan baru saja. Sekarang misalkan kita mau menghapusnya. Misalkan PT Adi Jasa kita hapus. Klik tombol hapus. Sudah hilang. Terus misalkan ini PT Abadi Karya, kita edit. PT Abadi Karya Jaya. Lalu klik simpan. Sudah berubah. Jadi seperti itu untuk mengisikan suppliernya. Itu nanti akan berpengaruh ketika kita mau menjalankan transaksi pembelian. Nah, ini form untuk transaksi pembelian barang dagangan. Jadi caranya kita klik tombol baru, maka kursor akan menuju ke nomor nota. Nomor nota ini bisa diubah ataupun juga dia akan secara otomatis menambah setiap ada transaksinya. Lanjut saja, kita enter 1 kali. Kita masukkan kode suppliernya. Misalkan kita lupa, kita enter saja sekali, lalu ketikkan yang kita cari. Abadi PT Abadi. Nah, ini yang kita inputkan tadi, PT Abadi Karya Jaya. Lalu kursor akan menuju ke nama penerima. Ini opsional, bisa diisi boleh tidak. Misalkan yang menerima namanya Eko. Lalu enter 1 kali. Proses pencarian data oke. Nah, coba kita enter 1 kali kode barangnya. Nah, di sini akan tampil tabel barang dari PT Abadi Karya Jaya. Kalau kita pernah belanja di tempatnya PT Abadi Karya, maka di sini di tabel ini bukan kosong seperti ini, tapi ada isinya. Tapi karena kita belum pernah belanja di tempat PT Abadi Karya Jaya, maka datanya kosong. Lalu kita keluar saja, kita tutup tabelnya. Di pojok atas tabel bantuan itu ada tutup tabel, klik saja, lalu kita masuk ke kode barang. Nah, di sini kita inputkan nama barang baru, misalkan kita belum pernah belanja barang apapun di situ. BR 001, enter. Barang baru, nama barangnya apa, kategorinya apa. Di sini misalkan barang sabun cuci, jenis barangnya, pembelian, ada expired atau tidak. Misalkan tidak, kita boleh klik tidak ada atau ketikkan huruf T.
atau klik tidak ada batas expired, lalu kita enter lagi. Satuan pembelian ini misalkan biji, kita ketikkan BI biji. Kalau box boleh BO box. Kalau belum ada nanti kita bisa tambahkan di sini. Misalkan di sini kan belum ada ini, kita boleh tambahkan dengan klik satuan kategorinya. Kita keluar box, lalu kita enter lagi. Jumlah pembelian 2 box, misalkan 2 box ini harganya berapa, misalkan 2 box itu harganya 100.000. 2 box 100.000, isinya berapa per box, misalkan isinya ada 10, berarti ada 20 biji, jualnya per biji. Jadi jualnya di sini per biji. Kita enter. Apakah item barang tersebut ada diskon harga? Ya, misalkan diskonnya nanti 2%, PPN nya misalkan 10%. Harga jualnya berapa? HPP setelah diskon dan PPN di sini ada 5.390. Ini HPP nya. Harga jualnya berarti nanti harus di atasnya, misalkan taruh aja 6.000. Oke, masih ada transaksi lagi ya, misalkan BR02 barang baru 2, kategorinya misalkan ini saya pakai panah ke atas ke bawah, kalau enggak diklik di sini, kita cari misalkan baju seragam, enter jenis barangnya pembelian, ada expired atau tidak, kita pilih tidak, enter lagi. Satuan belinya misalkan biji, kita beli 10 biji, total harganya dari 10 biji itu taruh saja per A nya itu 50.000, berarti 500.000, isinya 10, kita enter. Jualnya juga per biji. Apakah ada item diskon? Tidak ada. Misalkan harga jualnya kita jual dengan harga 65.000. Masih ada transaksi lagi? Tidak. Kita pilih pakai anak panah boleh, pakai mouse juga boleh. Kita transaksi lagi? Tidak. Kita pilih no. Apakah data yang ada di tabel kuning ini, keranjang pembelian kita, apakah datanya sudah benar semua? Ya, kita jawab ya. Pembelian cash, pembayaran, volume diskon global, misalkan ini ada diskon tidak dari suppliernya, ada diskon tidak, misalnya tidak, kita enter. Total belanjanya 607, jumlah PPN nya 9.800, kita simpan, proses, enter saja. Nah, ini yang kita belanja tadi. Berarti diskonnya 2, PPN nya 10%, ketemunya ini. Seperti itu. Ini duplikat dari stroke untuk pembelian. Jadi seperti itu, dari supplier kita inputkan, lalu kita transaksi pembelian barang. Jadi ini misalkan tadi barang yang belum ada, barang baru. Sekarang saya contohkan misalkan barang itu sudah pernah belanja. Kita klik baru lagi, lalu kita enter. Kita cari, kita enter lagi, kita cari PT Abadi Karya Jaya.
di sini kita enter lagi, nama penerima Eko juga, enter enter enter. Nah, tadi tabel yang ada di sini, tabel bantuan itu kosong karena tadi sudah melakukan pembelian, barang di sini ada. Lalu kita tambahkan, kita coba ambil barang ini, kita klik saja 2 kali atau di enter, klik yes untuk tambah barang, yes. Ada expired tidak, satuan biji, oke, kita enter. Beli berapa? 5. Tadi barangnya 10, 5, nanti harusnya ada 15. Totalnya berapa? 5 itu misalkan tadi 20, nah betul 250, 5 biji, enter. Apakah item barang tersebut ada diskon harga? Ya, misalkan diskon 0, PPN nya 10%. Harga HPP nya 55.000, harga jualnya harus di atas 55.000, misalkan kita jual dengan 70.000, enter. Masih ada transaksi? Tidak. Apakah data sudah benar? Ya. Cash, enter, enter lagi. Volume diskon tidak ada, misalkan 0, 275, enter lagi, simpan, proses, oke. Escape. Kalau mau cetak kita pilih print report, kalau tidak kita keluar. Escape boleh, pakai close preview ini juga boleh. Nah, seperti itu. Lalu coba kita cek apakah barangnya tadi sudah bertambah atau belum. Kita cari misalkan lewat edit stok barang harga, kita cari barangnya tadi, namanya apa ya tadi ya, GR, nah ini ya, barang baru, enter. Nah, ada 15, tadinya 10 terus beli lagi 5, dia akan menambah otomatis. Begitu pula ketika kita melakukan transaksi penjualan atau form kasa, dia akan mengurangi secara otomatis juga. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Untuk tutorial kali ini dari supplier tadi sudah, bagaimana menambahkan supplier dan bagaimana menghapus supplier. Lalu untuk transaksi pembeliannya juga sudah. Berikut pula keterkaitan antara input data supplier yang kita input awal dengan transaksi pembelian. Itu tadi ada di sini. Jadi ketika supplier ini belum ada, maka data itu juga nanti ketika dipanggil juga tidak ada. Jadi seperti itu contohnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya.